Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oke, shalom. God bless. Tuhan memberkati. Yuk teman-teman, hari ini kita belajar lebih jauh sedikit lagi tentang pohon ara. Kita episode yang lalu kita belajar bahwa ranting yang berbuah akan dibersihkan. Tetapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Itu sama dengan pohon ara yang kering. Banyak orang saudaraku yang berhasil hidupnya tapi kering. Kering itu artinya cuma rutinitas. Banyak orang yang masuk dalam pelayanan tetapi pelayanannya rutinitas. Standar waktu begitu gak berubah. Banyak orang mendirikan gereja, gerejanya menjadi rutinitas. Banyak orang aktivitinya menjadi rutinitas. Dalam bekerja, ya, dalam pekerjaan dia, perusahaan dia, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan dalam pelayanan. Jadi seorang hamba Tuhan. Nah, ketika segala sesuatu stuck, bukannya tidak ada perubahan, tidak ada api yang membakarnya, saudara itu sudah cenderung menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Tetapi pekerjaan itu terlihat hebat, terlihat megah. Ada orang punya perusahaan besar tapi utangnya banyak. Sekali waktu kesangkut langsung bangkrut. Ada pelayanan demikian besarnya, sekali waktu tersangkut, entah gembalanya dipanggil pulang, entah terkena proses apa, habis pelayanannya. Kosong gerejanya. Dia bertemu dengan api pengudusan Allah. Saudaraku, dari dapur perapian aku akan membentuk engkau. Api itu adalah bukan kehangatan, saudaraku. Api itu akan membakar segala sesuatu yang apabila terbakar menjadi angus, itu dari kayu. Kitab Timotius tulis itu, saudaraku. Kalau makin terkumpul menjadi kecil tapi menjadi kokoh, itu dari emas, perak, dan tembaga. Dibakar tuh mereka akan terkumpul menjadi satu. Emas itu akan terkumpul jadi satu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Rasul Paulus diberikan duri dalam daging, iblis menggocok dia. Itulah api penyucian Allah. Harus ada tantangan, ada sesuatu yang hebat yang terus-menerus tarik-menarik antara kita dengan Tuhan, dengan dunia. Jadi kalau kerohanian saudara standar, kekayaan saudara standar, kalau naik ya naik, terus tanpa ada goncangan, kita udah nggak benar, kita menjadi pohon ara. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, saudaraku.
Lah ini enggak perlu kontekstual. Ini butuh betul-betul pengamatan hidup. Apakah saya menghadapi goncangan? Saudara, ada sebuah kesaksian. Pada suatu hari, pada suatu saat kami beberapa waktu itu terkena goncangan, saudaraku. Tetapi ada anak bungsu yang memang saat ini dan saat yang lalu itu menjadi aktivis di sebuah gereja. Itu kami bercerita goncangan itu. Tapi anak bungsu itu dengan sederhananya, dengan tanpa emosi bicara, ya memang ini yang aku doakan. Selama ini aku udah tahu ada yang gak pas nih. Karena kita kok enak terus ya, kok nyaman terus ya. Aku tahu ini gak bener ini. Ternyata pas pada waktunya goncangan terjadi, kami tergoncang satu keluarga, saudara. Goncangan besar. Tapi anehnya setelah goncangan terkumpullah segala sesuatu itu yang dari Tuhan itu malah tumbuh. Termasuk pelayanan ini, saudaraku. Digoncang betul-betul, beberapa kali tergoncang, saudaraku. Secara kasat mata lahirnya kayaknya habis. Ranting dibersihkan habis. Tapi setelah itu cepat atau lambat terus bergerak. Malah aku diberkati, aku dilimpahi. Bukan dalam bentuk yang lama. Persis seperti itu, tidak. Karena nggak mungkin ranting dibersihkan, daun dan buahnya tetap di tempat yang lama. Enggak. Mereka tumbuh menjadi tunas-tunas yang baru. Jadi ada banyak yang baru buah-buah itu Tuhan berikan. Ada banyak yang baru daun-daun Tuhan berikan. Dan semakin lebat memang. Ada hal-hal yang baru, yang baik, yang manis, yang mengenyangkan kami, yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Ada pemulihan dan sebagainya, saudaraku. Walaupun tidak sempurna karena masih butuh waktu. Baru kurang lebih guncangan itu hampir 2 tahun ini, kurang berapa bulan. 1 tahun lebih, saudara. Tetapi ada sebuah pertumbuhan yang baru. Ada buah yang kami kecap, yang mengenyangkan kami. Dan akhirnya pohon ini mengenyangkan orang lain. Segala kami dapatkan itu ada yang kami harus bagikan kepada orang-orang yang bukan dari pelayanan ini. Sesuatu yang baru, selama ini enggak. Tumbuh buah-buah yang baru. Lalu ada pelayanan-pelayanan yang baru. Lalu ada perkembangan di antar keluarga ini yang baru. Anggota keluarga dapat ada beberapa yang baru. Setiap anggotanya. Walaupun enggak semuanya. Indah sekali, saudaraku. Sehingga semua itu harus dibakar. Daud dibakar belasan tahun di kejar Saul. Tapi dipersiapkan dari anak mantu raja, dari panglima menjadi raja. Halo. Ketika kita menginginkan pertumbuhan dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, bukan kemegahan diri, bukan karena terlihat yang kelihatan, Tuhan akan bersihkan dulu. Apabila terus naik, tidak ada penurunan, tidak ada tantangan, tidak ada goncangan, itu sudah tidak benar, saudaraku. Saudara harus siap. Untuk apa? Goncangan akan datang. Apapun dalam hidupmu, setiap anak-anak Tuhan pasti akan ketemu kisah pohon ara. Bertumbuh besar, berdaun. Tapi ketika tidak mendapatkan buah, akan menjadi kering. Tetapi ketika Tuhan datang, didapati berbuah lebat, akan dibersihkan. Kelihatan dua-duanya sama menghadapi problem. Tapi yang berbuah lebat akan lebih lebat lagi. Yaitu apa? Mengenyangkan dan manis buat lebih banyak orang lagi. Sementara yang ini, yang kaya ya tetap kaya. Yang lain pakai Tuhan ya tetap pakai Tuhan. Tapi tidak menjadikan manis dan kenyang banyak orang. Jadi stabil aja pelayanannya, stabil aja pekerjaannya. Kenapa? Yang memberinya juga stabil, pelayanan stabil, rata. Saudaraku. Karena
udah puas dengan apa yang dimiliki. Sudah puas dengan apa yang dilihat orang. Dengan kalau kita masukkan kisah Salomo, kemegahan Salomo membuat banyak orang itu bukan iri hati. Kalau Daud iri hati, orang kagum bahkan lebih banyak memberi. Hati-hati, lebih banyak orang memberi order, lebih banyak orang memberi pekerjaan yang baru, lebih banyak. Tapi yang lebih banyak itu yang kamu bagikan, yang dikecap orang itu enggak lebih banyak. Cilaka sudah, saudaraku. Sehingga ketika satu titik Tuhan hampiri seperti pohon ara, seperti ranting yang berbuah. Saudara menjadi kering. Ya tetap begitu aja, kaya tetap kaya tapi tidak menghasilkan apa-apa buat kerajaan Allah. Tidak jadi berkat buat lebih banyak orang. Sehingga ketika pohon ara ini dibandingkan, kita berstudi, Bible study, itu kita dudukan dengan ranting yang berbuah. Itu akan terlihat, lalu kita compare lagi dengan yang namanya dibakar. Sehingga terlihat emas murninya lebih sedikit tapi lebih murni, jauh lebih mahal, jauh lebih elok, jauh lebih segalanya. Ada yang dari rumput dan jerami kering akan terbakar hangus. Kayu juga sama. Sehingga segala sesuatu ketika saudara terbakar hangus, lulu lanta, saudara salah membangun hidup. Saudara salah membangun pekerjaan, saudara salah membangun namanya pelayanan. Karena ada saatnya nanti habis. Tetapi apabila cuma digoncangkan, ada emas, ada buah di dalamnya, itu kan bertumbuh lebih lebat lagi. Terlihat kemurnian hidup saudara. Terlihat emas yang murni. Kemuliaan Tuhan nyata. Bahwa itu semua pekerjaan Tuhan. Saudara menghadapi mujizat demi mujizat. Tapi hasil mujizat itu dikecap dan mengenyangkan banyak orang. Itu garisnya saudaraku. Keluarnya, outputnya harus di sana. Untuk kita tercegah daripada pohon ara yang tidak berbuah. Yang dikatakan walaupun saudara punya iman memindahkan gunung. Walaupun saudara tetap berdoa, saudara ibadah. Tapi hasil yang saudara hasilkan tidak menjadi manis dan mengenyangkan orang lain. Bahkan seringkali saudara itu menyakiti banyak orang. Makin berduit makin menyakiti banyak orang. Makin seenaknya sendiri. Saudara seperti orang dunia. Orang dunia seperti itu. Semakin kaya semakin waspada. Semakin kaya harus semakin pinter. Justru yang bodoh dari dunia diambil Allah. Untuk mengalahkan yang berhikmat dari dunia. Dan sebagainya. Nah ini kontekstual kerajaan Allah. Buah ini salah satunya. Gitu. Walaupun kamu punya iman. Enggak ada anak Tuhan ikut Tuhan lalu enggak punya iman. Enggak ada. Tapi berjalan sendiri itu bedanya. Menikmati sendiri itu bedanya. Menyakiti orang lain itu bedanya. Enggak ada buah pertobatan, enggak ada buah-buah roh, enggak ada buah daripada hasil pemberitaan Injil. Hasilkan buah. Pergilah. Jadi enggak ada karyanya Tuhan dalam hidupmu. Yang ada cuman hasil daripada yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu itu untuk dirimu. Karya Tuhan yang dipersembahkan buat orang lain itu enggak ada. Karena karya Tuhan untuk orang lain. Injil yang kita kuasai untuk kita beritakan, orang lain juga menguasainya. Kembali lagi, pohon itu tidak bisa menikmati buah. Saudara ingat ini, tapi pohon itu dipenuhi nutrisi. Dipenuhi firman Allah, dipenuhi hadirat Tuhan. Tidak akan kekurangan karena dia tersambung langsung dengan akar.
akar yang memberi kontribusi terus kepada dia. Tuhan yang akan terus menjadi penopang saudara. Dan saudara bertumbuh makin kuat. Sehingga makhluk apapun di bumi gak mampu lagi menggigit saudara. Bahkan ketika terjadi goncangan itu, benih yang ada di tanah karena buah itu jatuh, itu akan tumbuh ketika hujan turun. Kalau dibakar dengan apapun, berdasarkan waktu, itu akan tumbuh tanaman-tanaman yang baru, lalu berdasarkan waktu menjadi hutan walaupun agak lama. Pulih kembali hutan itu. Setiap penebangan hutan apabila dibiarkan pada waktunya itu akan menjadi hutan kembali walaupun lama. Jadi saudara apabila dijahatin orang, apabila saudara dilicikin orang, apapun kejahatan mendatangi saudara, biarin aja. Kalau saudara memang berbuah, biarin, itu cara Tuhan membersihkan saudara. Tetapi ketika saudara tidak berbuah, saudara akan kering dan mati. Kita akan masuk kepada yang namanya di perikop yang lain di kitab Markus, saudaraku. Karena Tuhan mengutuki saudara. Sehingga hari ini kita belajar, pada titik-titik terakhir kita belajar kitab Matius ini. Bahwa setiap orang pada saatnya akan ditemui Tuhan. Dan Tuhan akan melihat saudara menjadi pohon ara atau menjadi ranting yang berbuah. Kalau pohon ara, saudara akan stuck, tidak ada pertumbuhan. Lalu saudara menjadi kering dan mati, selesai. Kamu orang berduit, mati, selesai. Tidak menghasilkan apa-apa buat kerajaan Allah. Kamu melayani, mati, selesai. Tidak menghasilkan apa-apa buat kerajaan Allah. Cuma pelayanan aja, cuma khotbah aja, cuma melayani di gereja, cuma. Tetapi ketika ranting berbuah, kamu seakan-akan dihancurkan. Ada peristiwa masalah yang menghancurkan kamu. Kemalangan orang tuh benar tuh banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Seakan-akan kamu tuh habis tinggal ranting. Tapi ingat, cuma dibersihkan. Lalu mulailah muncul berdasarkan waktu. Daun, bunga, lalu muncullah buah. Di dalam buah itu ada benih lagi. Dan semakin lebat, semakin banyak jadi berkat, semakin mengenyangkan banyak orang. Bukan hanya dari kelompok sendiri, mulai dari orang-orang sekitar. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kasih yang bertumbuh, belas kasih bertumbuh, tangan yang lebih panjang untuk terulur, kaki yang lebih panjang untuk melangkah. Dan sebagainya. Ada terjadi pembaruan budi, pertumbuhan buah-buah roh. Lalu terjadi pertobatan, biasanya melakukan kesalahan ini sekarang sudah kurang atau tidak sama sekali. Dan pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan semakin ditambah-tambahkan Tuhan. Karena berbuah lebih lebat. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa satu hari Tuhan akan datangi kita. Tetapi kita akan dimurnikan, digoncangkan. Apapun terjadi, akan menjadi hutan yang lebat, akan berbuah lebih lebat lagi. Apabila kita berbuah atau sebagai emas murni. Kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita. Karena kita sudah jadi berkat mengenyangkan banyak orang. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar mendengarkan firman. Kita benar-benar harus memperhatikan firman, benar-benar harus merenungkannya. Sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Membuat kita diubahkan, digoncangkan, dibersihkan. Tetapi semakin mengenyangkan banyak orang. Semakin kuat, semakin kokoh seperti pohon. Batang pohon digigit apapun enggak bisa mematikan pohon itu. Bahkan roboh digoncangkan badai. Walaupun dibakar tetap tumbuh lagi ketika hujan roh. Ketika Roh Kudus hadir lagi. Ketika lawatan Allah terjadi. Ketika kehadiran Tuhan datang di hidup saudara. Saudara akan lebih lagi berbuah mengenyangkan banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.